Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya, Maifeni Ayu, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, cerita pewayangan yang lekat dengan unsur kepemimpinan dijadikan sebagai refleksi diri para pimpinan di Kabupaten Nganjuk. Sejumlah pemimpin mulai dari PLT Bupati sampai dengan Kepala Desa mengikuti sarasehan budaya Jawa yang digelar di Pendopo Kabupaten Nganjuk yang mengambil tema Astobroto, yakni 8 sifat laku pemimpin yang diharapkan dapat diterapkan oleh setiap undangan yang hadir. Kepemimpinan dalam cerita sejarah, utamanya sejarah pewayangan, diharapkan menjadi relevansi dari para pimpinan di Pemkab Nganjuk. Terlebih Kabupaten Nganjuk kental dengan budaya Jawa, terutama tradisi pewayangan, di mana gaya kepemimpinan tokoh-tokoh pewayangan yang beraneka macam bisa dicontoh dan dipahami oleh para pemimpin di Kabupaten Nganjuk. Hal itu diungkap dalam sarasehan budaya yang digelar Pemkab Nganjuk pada Jumat 3 September lalu dengan mengambil tema refleksi budaya Jawa dalam kisah pewayangan menopang kepemimpinan aparatur pemerintah. Kegiatan yang berbentuk sarasehan ini bertempat di Pendopo Kabupaten Nganjuk, bertujuan untuk memberikan wawasan kepada seluruh pemimpin di lingkup Pemkab Nganjuk, mulai dari PLT Bupati, Sekda, Asisten, Kepala Dinas, Camat, dan Kepala Desa yang hadir dengan mengenakan pakaian adat Jawa. Diawali dengan pagelaran wayang kulit Anjuk Ladang yang dimainkan pemuda pelopor Nganjuk, Raden Muhammad Lutfi Badar Alam atau Ki Badar Alam. Pagelaran ini mengambil tema Kawedaring Astobroto, berjudul Memetik Nilai Kepemimpinan Kompleks dan Ideal. Astobroto dalam pewayangan memiliki arti, yakni 8 langkah yang harus bisa dimaknai untuk dilaksanakan bagi para pemimpin, di mana cerita yang diambil berisi potongan dialog serta petuah Empu Samgat Anjuk Ladang dengan Raden Empu Sendok sesaat setelah memenangkan pertempuran melawan bala tentara Sriwijaya. Saderengipun kula nerusaken dharma kula dados Manggala Praja, menawi banyu kula nyuwun setetes, menawi geni paringa sak ceplik, sembur tutur saking Sang Resi Jiwananda ya Sang Anjuk Ladang. Ya mapatih Sindok, pancen panjenenganmu kuwi duwe sedya kang becik supaya prajamu ora kelangan lacak merga ratumu saiki wis ora bisa neruske pamrentahan. Kawula wis kadung percaya marang lakumu, merga atak lan jiwamu kang geni lan gawe ayem kawulamu, alam wis nuding sliramu dadi pangarsa praja. Tak wenehi sembur karo ben jiwamu ora luntur, nadyan ing wektu kang sethithik iki, kira-kira 10 menit iki tak gunake sak bisaku. Ning apike yo ngene iki sewengi tur pamritan, ya. Biyen ana dongeng kuno utawa budayane simbahe dhewe wis medharke syarat dadi pangarsa ya kuwi kang winates mring sabda ora mung saka tembung omongan biasa. Nek kudu ditindakake, tinulis ing lempeng tembaga nganggo aksarane Dewanegari. Ngene, kuwi sing jenenge pepakem Astobroto. Asta kuwi 8, broto kuwi laku. 8 larik ginambaran perlambang alam kang dadi sarate madhep ratu pangarsa utawa pengarep ing samubarang tindak.
lambange ya kuwi srengenge utawa Surya utawa Baskara. Pangarsa kuwi kudu duwe watak srengenge gawe padange jagat lan dadi sumbere panguripan. Dadi pangarsa kudu ngregani sing dadi karyane wong sak ngisore, aja malah mateni. Tirunen watak srengenge. Menurut PLT Bupati Nganjuk, ada pesan yang saat ini harus dilaksanakan bersama-sama, yaitu Umbulno alias naikkan Nganjuk, yakni bersama-sama menaikkan derajat Nganjuk. Mengadakan sarasian budaya kaitannya dengan budaya Jawa dan kisah pewayangan, relevansinya dengan kepemimpinan modern sekarang ini. Juga jalannya di Kabupaten. Tadi sudah kurang lebih 10 menit pentas atau cuplikan cerita dari wayang Nganjuk Ladang ya. Kemudian di situ juga ada beberapa pesan-pesan moral, yaitu dialog antara Empu Nganjuk Ladang dengan Bu Sendok. Bu Sendok ini patihnya. Memang Empu Nganjuk Ladang tadi memberikan semacam wejangan bahwa mengharapkan pada patih Bu Sendok tadi. Di situ ya mungkin saya bisa merepresentatifkan karena saya sebagai wakil bupati, maka Umbulno Nganjuk, Nganjuk itu tanah kemenangan. Umbulno, Jogo Nganjuk. Ditambahkan oleh Kang Marhen, banyak sejarah para pemimpin yang tercermin dalam kisah budaya pewayangan, termasuk jiwa kepemimpinan yang sesuai Astobroto, di mana jiwa kepemimpinan seperti itu yang diharapkan rakyat sekarang ini. Kemudian yang kedua, kita tadi diskusi bagaimana kepemimpinan yang sekarang ini relevansinya dengan tadi Astobroto ya, Asto 8, Broto tingkah laku. Ini seperti kalau di pewayangan bahwa ada wejangan-wejangan dari Ramayana ke Gunawan Wibisono, wejangan dari Kresna pada Arjuna, yang intinya apa? Kalau jadi pemimpin harus mempunyai Astobroto tadi, 8 tingkah laku. Jadi kita kupas satu-satu, mulai angkasa, matahari, bulan, bintang, kemudian yang kelima bumi, air, angin, dan api. Sehingga bagaimana pemimpin di Kabupaten Nganjuk, Kepala Dinas, Camat, tadi ada Lurah, saya sendiri, bagaimana kita juga bisa meniru hal-hal baik dalam Astobroto itu. Kuncinya di situ. Dan hari ini kita akan sharing sarasian terkait dengan Astobroto. Astobroto itu sebenarnya dimulai dari wejangan Ramayana kepada Bharata itu yang saat Ramayana ke wejangannya ke situ Gunawan Wibisono, bukan Gunawan Widado, bukan. Ini Gunawan Wibisono. Begitu juga wejangan dari Kresna kepada Arjuna. Berangkat dari dua hal itu, maka di breakdown istilahnya sekarang. Maka kalau kita jadi pemimpin, ini pemimpin, bukan pimpinan. Bedanya kalau pemimpin itu memang banyak sekali pemimpin, termasuk pemimpin formal,
pemimpin non formal, tokoh agama itu pemimpin. Mereka diikuti atau kalau dari teori pasti banyak pengikutnya antara pemimpin dan pengikut. Begitu pula kalau kita semuanya. Ini juga mengingatkan diri saya sendiri juga sama dengan bukan berarti kamarnya lebih sempurna, belum, jauh dari sempurna. Tapi yuk kita bersama-sama saling belajar dan belajar. Kang Marhain berharap 8 unsur Astobroto ini dijadikan contoh para pemimpin baik OPD, camat, dan para lurah atau kades di Kabupaten Nganjuk. Marilah kita bersama-sama ya. Tentunya setiap kabupaten itu pasti punya kelemahan dan kelebihan, sisi baik dan sisi buruk. Tapi bagaimana kita membangun sebuah komunikasi ya, termasuk dengan media. Sekecil apapun, setiap kabupaten pasti punya kelemahan, punya keburukan. Maka dari itu yang selama ini keburukan terus yang terekspos, ya kita berharap sekarang ini ayo kita bangun Nganjuk bersama-sama. Kalau ada yang kurang, yuk kita perbaiki bersama-sama. Nganjuk milik kita bersama. Sehingga Nganjuk ini bisa quantum leap yang sekarang tertinggal bisa mengikuti kabupaten yang lain yang lebih dulu maju. Dari Nganjuk, tim liputan CTV melaporkan. Pemirsa, Kembang Lambe akan segera kembali hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.